Selamat malam Pak Wi. Ya, selamat malam Pak. Ya, monggo silakan. Ini ya lanjut yang chatting kemarin pas saya tanya tentang model pattern yang huruf W gitu loh Pak. Oke, Yang ya. setelah downtrend gitu. Terima kasih. Oke, sebenarnya huruf W, huruf M itu identik dengan tren. Ya, huruf W, huruf M itu identik dengan tren. Mengenal tren. Tren itu minimal 2 puncak, 2 lembah. Minimal 2 puncak, 2 lembah. Yang 2 puncak, 2 lembah itu mengarah pada satu arah. Kalau mengarah ke bawah berarti downtrend. Kalau mengarah ke atas berarti uptrend. Bagaimana kita mengenalinya? Nah, kita harus betul-betul sering membuat garis atau jeli mengamati pergerakan demi pergerakan. Yang ditanyakan tadi huruf W dan huruf M, maka kita masuk ke tren di sini. Trend up ini rata-rata membentuk huruf M. Trend down ini membentuk huruf W. Nah, bagaimana nanti prakteknya? Bagaimana penerapannya? Seperti apa modelnya? Sebenarnya ini sering muncul ya, ketika kita analisa itu sebenarnya saya juga menggunakan metode-metode seperti itu. Hanya saja saya memang tidak jelaskan langsung, biar teman-teman juga banyak memperhatikan ya. Trend up ya. Trend up berarti tadi huruf M. Perhatikan ketika dia tren naik, kemudian dia turun, low-nya kita selalu perhatikan di sini. Low-nya kita perhatikan, ini low-nya, ini low-nya, ini harus berada di atas, harus menuju ke atas. Harus di atasnya, tidak boleh low-nya di bawahnya di sini. Kemudian dia bergerak naik, harus lebih tinggi dari high-nya. Harus lebih tinggi dari high-nya. Kalau sama bagaimana? Tidak berfungsi. Kalau lebih pendek bagaimana? Beda lagi. Bukan trend up lagi. Jadi kalau trend up dia harus menuju ke atas. Ini low-nya harus menuju ke atas. Low-nya kalau di bawah menuju ke atas. Up atau high-nya yang di atas harus lebih tinggi. Setelah itu dia koreksi. Koreksi itu biasanya menguji level di sini. Nah, menguji level di sini kemudian memantul. Biasanya kalau sudah begini sampai di sini sudah berat, kemudian sudah mulai ada pantulan, sudah mulai ada tanda-tanda reversal di sini. Maka kemungkinan terbesar maka dia akan kuat naik. Ada kalanya ini bisa menembus di sini, tapi masih berada di atas ini, masih bisa. Di sini juga masih bisa. Karena dari sisi low-nya dia tetap ke atas. Dari sisi high-nya ini masih ke atas, ini ke atas. Low-nya dari sini, yang jelas ini masih berada di atas di sini. Maka itu tren naik. Jadi kalau sudah begini, sudah mulai bergerak naik begini, atau bahkan udah breakout di sini, maka besar kemungkinan dia akan lanjut kuat naik. Oke, sekarang kita lihat yang tren turun atau downtrend. Yang downtrend bagaimana? Sama halnya dengan yang tadi. Yang kalau di uptrend itu membentuk huruf M, kalau yang downtrend ini membentuk huruf W. Syaratnya juga sama. Perhatikan ketika dia turun, ya, saat dia turun, high dan low-nya menjadi perhatian kita. Oke, ini begini. Kemudian setelah itu ini terserah di sini atau di bawah lagi, yang penting di bawahnya di sini. Kemudian setelah itu dia harus bergerak ke bawah jauh lebih rendah dari sini. Harus lebih rendah. Apakah di bawah lagi, apakah di naik tinggi, ya, yang penting di bawahnya. Setelah itu dia menguji levelnya. Dia menguji level. Biasanya akan retest begini. Nah, ini sudah membentuk huruf M. Ini puncaknya, ini lembahnya. Nah, di area di sini kita tunggu, kita lihat apakah dia nanti ada tanda-tanda reversal balik dari tren ini sebelumnya naik menjadi turun, atau dia menembus. Kalau menembus nanti kita uji apakah masih berada di bawah di sini.
Karena ada kalanya ini menembus tapi sampai di sini. Sampai di sini. Tidak masalah. Karena high-nya masih menuju ke bawah. Apalagi sampai di sini. Kalau di sini sudah ada tanda-tanda reversal, maka kita bisa masuk sell di sini. Ya, kita bisa masuk sell di situ. Kalau sudah ada tanda-tanda reversal. Ya, kalau sudah ada tanda-tanda reversal kita bisa masuk di situ. Atau bahkan kita bisa menunggu breakout di sini. Sebenarnya yang pas itu di sini ya. Nanti kalau kita pengen entry sell, exitnya atau SL-nya taruh di atas sedikit dari sini. Exitnya taruh di atasnya. Exitnya taruh di atas dari levelnya di sini. Atau SL-nya bisa taruh di atas ini. Jadi kalau kita sudah menempatkan tidak usah ragu. Ya, selalu kita tempatkan batasannya ya. Selalu kita tempatkan batasannya. Bagaimanapun tetap kita tempatkan batasan resiko. Tidak harus SL. Jadi salah kalau kita tidak mengajari SL, bukan. Saya mengajarinya membatasi resiko dan itu banyak caranya. Bisa pakai SL, bisa pakai cut loss, bisa pakai averaging, switching, mana yang cocok. Jadi tipe trading yang kita ambil pun berbeda. Scalping itu juga tidak harus pakai SL karena kita mengambil cepat. Kalau kita pakai SL kena semua. Maka sesuaikan dengan style kita. Tipe trading kita itu bagaimana. Bukan berarti kalau tidak pakai SL itu kita bisa bangkrut ya, tidak bisa karena kita menggunakan batasan resiko, tidak harus SL. Kita bahkan bisa menggunakan cut loss. Tetapi dengan catatan tentu harus dimonitor, tidak harus trading itu kita entry, kita SLTP tinggal tidur, tinggal jalan-jalan, tidak harus begitu. Polanya, tipenya macam-macam. Tipe trader itu beda-beda macam-macam. Ada yang ditunggu, ada yang dibiarkan dikasih SLTP selesai, ada yang pakai robot, silakan. Semuanya caranya berbeda. Yang penting ada batasan. Dan batasan itu boleh pakai cut loss manual, boleh pakai averaging, boleh pakai switching, tidak masalah. Yang penting cocok mana yang kira-kira dipakai. Ya, kira-kira seperti itu untuk tren yang naik maupun turun ya. Tadi yang naik itu membentuk huruf M, yang turun membentuk huruf W. Nanti penerapannya silakan banyak dipraktekkan, banyak diuji. Contohnya begini. Ya, contoh yang ada, saya coba untuk contohkan untuk yang apa ya tadi ya, trennya sudah ketemu ya. Bukan datar, bukan menuju apa ya? Konsolidasi, tapi harus ada kecenderungan. Contoh ini pertama dulu, dari awal ini turun dulu, kemudian di bawah sudah mulai ditolak. Itu artinya di situ bisa menjadi potensi akan berbalik. Nah, akan berbalik ini pun masih belum tentu dia akan mengalahkan yang di atas atau belum tentu akan panjang. Kita uji dulu. Kita lihat misalkan, oh ini naik, ini koreksi, ini naik, ini koreksi, kemudian naik lagi. Ini koreksi lagi. Jadi kalau sudah ada dua puncak, dua lembah, ya, ini basicnya tuh di sini. Basic awalnya tuh di sini. Kita amati di sini puncaknya 1, 2, 2 puncak. Lembahnya berapa? 1, 2. Dengan catatan ini harus mulai memantul. Kalau ini masih merah belum. Karena kalau masih merah ini bahkan bisa turun lagi begini. Tapi kalau sudah di sini dan sudah mulai hijau, hijaunya pengaruhnya signifikan sesuai dengan triggernya. Apa triggernya? Kita bisa banyak menggunakan triggernya ya. Sudah loss momentum, rejeksi, perubahan warna dan sebagainya. Termasuk pola candle. Kalau sudah ketemu baru kita entry. Maka entry yang paling menguntungkan itu di sini. Nah, kalau kita menerapkan manajemen risiko dengan SL, boleh saja. SL taruh di bawahnya levelnya. Ini kan level. Taruh di bawahnya sini. TP-nya bagaimana? Ya kita ukur. Kalau kita menggunakan perbandingan 1:1 ya berarti di atas. Kalau kita menggunakan 1:1 lebih misalkan ya kita taruh di levelnya di sini. Misalkan kita pakai 1:2 misalkan, tidak masalah, itu pilihan. Jadi tidak harus 1:2, 1:3.
mana yang menurut kita lebih menguntungkan, lebih pas, ya kita bisa gunakan. Kalau 1:2 kita jarang tersentuh, jarang tercapai, maka gunakan yang lebih mudah kita mendapatkan keuntungan. Kira-kira begitu ya.